Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu: 1. Siswa mampu memahami hakikat dari konstitusi dan undang-undang dasar. 2. Siswa mampu memahami proses terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara. Adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dan juga konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait, yaitu terlihat pada gagasan dasar, cita-cita, serta tujuan negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi dalam arti luas dan arti sempit. Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem nasional, peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Secara khusus, rancangan Undang-Undang Dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 melalui pembentukan panitia-panitia kecil seperti Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Panitia kecil bertugas untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Panitia kecil diketuai oleh Supomo yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari 1. Supomo sebagai ketua, 2. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro, 3. Raden Ahmad Subarjo, 4. Alexander Andries, 5. Raden Panji Singgih, 6. Haji Agus Salim, dan yang ketujuh adalah Sukiman Wirjo Sanjoyo. Rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. 5 pasal diantaranya mengenai aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal lainnya mengenai aturan tambahan. Pada akhir sidang panitia kecil yaitu pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak Miss di rumah dapat memahaminya dengan baik. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.